warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini tidak terasa kita sudah sampai pada Performing Day Public Speaking Anak. Dan ini adalah kelas A di mana public speaking anak ini melibatkan kurang lebih 25 anak-anak hebat berusia antara 5 sampai 10 tahun. Dan di Performing Day ini adalah proses pembelajaran yang sudah terjadi selama kurang lebih seminggu sebelumnya, di mana terdiri dari perform pertama, perkenalan dan juga pemaparan materi, lalu pemberian tugas pertama, pemberian tugas kedua, dan sekarang waktunya untuk pementasan. Nah, kita lihat sejauh mana program belajar adik-adik semua. Tetapi di kelas public speaking anak kelas A ini pada dasarnya bertujuan untuk memperkenalkan public speaking kepada anak-anak. Untuk menunjukkan bahwa public speaking ternyata tidak sulit ya, dan anak-anak pun bisa melaluinya dengan baik. Dan kita akan mulai dengan peserta pertama. Peserta pertama kita adalah Zarira, ya, Arifa Zarira Kaya Adya. Kita panggil. Halo, assalamualaikum Zarira. Salam. Sudah siap Zarira untuk perform hari ini? Sudah. Oke, nanti Zarira akan menyampaikan tentang apa Zarira? Menyampaikan tentang persahabatan peri dan putri. Oke. Persahabatan peri dan putri. Oke, kalau gitu langsung saja Zarira, nanti suaranya agak lantang ya biar kedengeran oleh teman-teman yang lain. Oke, silahkan Zarira. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik saja ya. Perkenalkan, namaku Zarira. Umurku 9 tahun. Aku tinggal di Balikpapan. Kalian tahu Balikpapan itu ada di mana? Balikpapan itu ada di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini Zarira akan ceritakan tentang hobi Zara. Hobi Zara adalah main Playmobil. Playmobil ini seru loh mainnya. Made in-nya dari Jerman. Ada manfaatnya loh. Manfaatnya yang pertama bisa melatih fokus kalian. Yang kedua, melatih motorik halus kalian dan bisa melatih menulis rapi. Yang ketiga, kalian bisa bercerita tentang Playmobilnya. Nah, Zarira akan menceritakan peri dan putri. Dengarin ya baik-baik. Pada suatu hari ada seorang peri lagi terbang. Tiba-tiba dia nyangkut. Terus dia nyangkut di pohon. Terus ada si putri yang lagi berkeliling di istananya. Tiba-tiba dia kaget, dia melihat seseorang nyangkut di pohon. Terus dia panggil pengawalnya, pengawal,
Dia panggil pengawalnya. Terus ada apa Putri? Kata dia. Katanya ada orang yang nyangkut di pohon. Siap tolongin ya. Siap Putri. Dia menolonginya. Terus sudah ditolong perinya. Bilangnya terima kasih Putri sudah menolongiku. Sama-sama. Terus karena kau sudah menolongi aku akan jadi sahabatmu dan menjadi temanmu. Jadi teman bermainmu di istana. Terus, oh iya, aku jadi senang. Aku senang sekali. Aku juga nggak ada teman di istana. Terus, lalu aku punya tanda persahabatan kita. Apa itu tanda persahabatannya? Pita. Ini pitanya. Ini pita. Wow, Zarira, bagus sekali ya. Jadi putrinya dibantu karena tersangkut di pohon. Oke, Zarira, boleh buat penutup mungkin bisa bercerita apa nih manfaatnya yang diperoleh dari bermain Playmobil tadi ya namanya ya. Coba. Mobil. Ya, apa manfaatnya tadi dengan bermain ini? Manfaatnya pertama melatih fokus kalian, melatih fokus. Yang kedua motorik halus, melatih motorik halus. Yang ketiga kalian bisa bercerita dengan Playmobil. Oke, menarik sekali ya Zarira. Nah, Zarira, Miss Dia suka banget Zarira di sini ya karena Miss Dia melihat bahwa Zarira ada beberapa informasi tentang Kalimantan ya. Tadi Zarira berasal dari Balikpapan yang berada di Pulau Kalimantan. Ini hampir sama dengan tugas kedua ya Zarira, betul ya? Iya. Oke, nah Miss Dia bangga banget nih Zarira sudah berani berbicara di muka publik dan sudah lebih tenang ya, terutama di bagian tadi ketika menceritakan orang-orangnya. Di awal memang kadang kita ketika berbicara di muka publik nih teman-teman dan adik-adik semua suka ngerasa grogi, tapi tadi sudah pemanasan, sudah latihan sehingga hasilnya sudah lebih baik. Oke Zarira, terima kasih ya, terima kasih sudah bergabung. Zarira, tadi ada pesannya. Apa pesannya coba? Pesannya berbuat baiklah, maka kalian akan mendapatkan balasan yang baik. Wow, tepuk tangan yuk semuanya untuk penampilan Zarira. Terima kasih banyak Zarira. Bye-bye. Oke, nah buat teman-teman semua, nah tadi baru saja kita lihat penampilan dari Zarira dan di mana durasi masing-masing dari peserta itu kurang lebih adalah 3 menit. Jadi nanti buat teman-teman semua, kalau kurang lebih waktu 3 menit sudah berjalan dan masih dalam pembahasan atau pembicaraan, Miss Dia akan masuk untuk mengingatkan seperti yang tadi Miss Dia lakukan pada Zarira ya. Jadi buat teman-teman semua pastikan untuk siap-siap ketika sudah 3 menit harus untuk segera diakhiri supaya kita bisa gantian sama teman-teman yang lain dan waktunya cukup sampai nanti jam 12 siang. Nah buat selanjutnya kita sudah siap-siap ada Afifa Kisa. Terima kasih Zarira sudah berbagi sama kita dan kita sambut dulu yuk. Halo, assalamualaikum Kisa. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Oke, cantik sekali Zarira. Nah, sorry Kisa. Kisa hari ini mau cerita tentang apa Kisa? Miss, cerita tentang olahraga kesukaan Teteh Kisya. Gimana Kisa? Hai teman-teman. Mau cerita tentang apa Kisa? Belum nanti dulu Kisa. Tentang apa nih? Hai teman-teman. Tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku suka banget sama olahraga berenang.
Ini aku punya baju renang sama kacamata renang. Ini baju renang aku. Aku suka baju renang ini karena hadiah dari Bunda. Dan aku juga suka pakai ini saat berenang karena baju ini juga tidak berat saat dipakai latihan berenang. Dan aku juga punya kacamata berenang. Cara makainya adalah kayak gini. Tali yang ininya harus pas banget ke mata. Jangan sampai ada yang kebuka. Nanti mata kita bisa perih dan kemasukan air yang ada di kolam renang. Dan teman-teman, aku juga suka berenang karena bisa main air dan bikin senang dan bahagia teman-teman. Lalu, terus aku suka baju ini karena ada ungu sama hitamnya. Aku juga suka berenang karena latihan pelan-pelan bisa main air. Dan bisa bolak-balik memakai kacamata. Aku senang berenang karena seru dan bisa bermain bersama dengan teman-teman. Aku suka banget karena aku itu suka olahraga. Dan ada juga yang bikin paling aku senang banget. Karena kadang-kadang bisa bermain dengan teman-teman, bisa bermain dengan Akang di kolam kecil, ataupun di kolam yang besar. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kisha. Hari ini kayaknya agak gugup ya, Kisha. Iya, agak gugup. Apa yang Kisha rasakan? Boleh Miss Dia tahu. Tentang berenang ya, Kisha suka sekali berenang ya. Kisha suka warna ungu, betul? Suka Gaya warna apa? ungu sama pink. Oh, suka warna ungu sama pink. Kisha kalau lagi berenang pakai gaya apa nih? Ada gaya bebas, ada gaya kupu-kupu. Sudah bisa berenang meluncur belum? Meluncur udah bisa, gaya dada udah bisa, gaya punggung udah bisa, gaya bebas udah bisa. Wow, keren sekali. Karena kalau kita rajin berolahraga nih buat teman-teman semua bisa bikin badan sehat dan juga badan kuat. Apalagi sekarang nih ya kita harus terus menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk cuci tangan ya. Terima kasih Iya. Kisha, bagus sekali. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke bagian ketiga. Terima kasih Kisah, dadah dulu. Nah kita akan mulai untuk ke performing yang ketiga, yaitu Lila. Ini suara Miss kecil ya? Kecil nggak? Enggak ya, normal ya. Oke, selanjutnya boleh buat Amira, Lila untuk bersiap. Sudah siap ya? Oke, kayaknya Lila nih ngalamin gangguan sinyal. Nanti kita coba lagi di berikutnya. Karena memang ketika kita perform live Zoom kayak gini, sinyal menjadi salah satu kendala utama ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, ini menjadi satu hal yang biasa. Sekarang kita panggil Ataya. Ataya sudah siap, Ataya? Udah. Oh, udah. Oke, Ataya. Ini Ataya, Miss dia selalu suka banget performa Ataya. Karena Ataya selalu penuh dengan semangat. Hari ini mau perform tentang cerita apa nih, Ataya?
Halo Ataya. Ini gangguan Tentang liburan keluarga. tentang liburan keluarga. Oke. Halo Ataya. Ini sinyalnya turun naik ya. Oke. Aku Oke. juga jelek, Miss. Ya, oke. Boleh nanti dipersiapkan. Sorry Lila, tadi pas dipanggil nih sinyalnya hilang. Kita Ataya dulu, nanti habis ini ke Lila ya. Oke, silakan Ataya untuk segera untuk performs. Silakan. Dimulai dari sekarang ya. Halo. Oke. Iya, oke, silakan. Sinyal agak Ataya. jelek di sini. Ya. Iya, sinyalnya hilang-hilang. Oke. Boleh langsung dimulai Ataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ataya Pramayoga, kelas 5 dari SD Bias Giwangan. Kali ini aku akan menceritakan tentang liburan bersama keluarga. Pada saat hari Minggu, aku jalan-jalan ke pantai bersama bapak, ibu, dan adikku. Ada banyak pantai di Jogja, salah satunya aku mengunjungi salah satu pantai yang ada di Jogja, yaitu Pantai Drini. Di sana ombaknya tenang, pasirnya putih, dan airnya jernih. Di sana juga ada tempat bermainnya, tempat bermain kapal-kapalan. Sebelum berangkat, aku mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa ke pantai, seperti mainan, habis itu payung, dan lain-lain. Nah, setelah sampai di pantai, aku langsung membangun istana pasir dan bermain kapal-kapalan. Tidak lama kemudian matahari sudah terik dan aku pun pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ataya, bagus Halo. banget di sini. Halo. Miss dia melihat Ataya penampilannya lantang sekali berbicaranya ya. Kedengeran ya? Kedengeran nggak? Oke, cukup kedengeran Ataya ya. Macet-macet. Oke, itu mungkin gara-gara sinyal nih. Oke, Ataya tadi Miss dia suka banget Ataya berbagi cerita tentang liburan Ataya ke pantai selama minggu kemarin ya. Dan di sini lantang sekali suaranya Ataya seperti biasa dipenuhi oleh semangat. Terima kasih banyak Ataya. Sampai jumpa. Dadah. Oke. Tadi baru saja penampilan dari Ataya ya, dan sekarang gantian selanjutnya Amira. Amira, apakah sinyalnya sudah cukup bagus, Amira? Nah, sudah bisa. Nah, ini sudah bisa. Oke, alhamdulillah. Ya, biasa ya teman-teman, sudah kelihatan. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya kita sedang berbicara di muka publik, kadang itu suka mengalami gangguan teknis, baik ketika online maupun live. Tidak apa-apa, harus tetap tenang. Nanti kalau gugup bisa tahan, tarik nafas, buang nafas, karena hal ini biasa saja terjadi ya. Jadi tetap harus tenang dan tetap harus pede. Lila, silahkan untuk menceritakan kepada teman-teman tentang bank sampah ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum teman-teman. Namaku Laila Fajarsyah, usia aku 9 tahun. Aku tinggal di Serang, Banten bersama keluargaku. Hari ini aku akan menceritakan tentang bank sampah, tapi ini judulnya Sahabat Bumi karena ada bermacam-macam cerita di dalam buku ini. Jadi yang paling aku suka itu adalah bank sampah karena aku belum tahu kalau ada bank sampah itu. Jadi aku sangat suka sekali. Aku akan bacakan ceritanya ya. Pada suatu hari, anak-anak sedang menuju ke sekolah mereka. Saat hampir sampai, mereka menemukan setumpukan sampah dan mereka langsung kebauan dan langsung lari sampai ke sekolah. Dan saat di sekolah ada poster yang
ditulis, yaitu bank sampah. Anak-anak sangat kebingungan, masa sampah ditabung sih? Lalu Bu Guru menjelaskan, kalau kita menabung sampah, mendaur ulang sampah, kita akan menyayangi bumi. Agar bumi kembali dan mendaur ulang sampah. Dan anak-anak itu makin terbiasa mendaur ulang sampah. Ada yang membawa banyak sekali sampah-sampahnya itu. Lalu beberapa hari kemudian, sampah-sampah itu menjadi benda-benda untuk keseharian kita. Jadi, pesan moralnya adalah kita harus mendaur ulang sampah untuk menyayangi alam kita. Caranya tentang mendaur ulang sampah, membuang sampah. Dan itulah cerita favoritku. Karena itu selalu bagus untukku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job Lila. Nah, Lila ini menarik ya karena Lila menyampaikan tentang informasi bank sampah yang jadi kita berpikir, oh ternyata sampah bisa ditabung dan bisa didaur ulang, dan salah satu cara untuk menyelamatkan bumi salah satunya dengan mendaur ulang sampah. Oke, terima kasih banyak Lila. Bagus seperti biasa ya. Dan terima kasih sudah berbagi informasi tentang bank sampah. Sampai jumpa Lila. Iya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke penampil selanjutnya yaitu Azalea Putri. Azalea, apakah sudah siap sayang? Sudah siap? Oh, aku mau izin, tapi caranya gimana? Oke, Azalea. Nanti Miss Dia akan kasih. Ini Azalea ada dua, yang mana ya Azaleanya ya? Oke, sekarang sudah. Oke, sudah siap Azalea? Akan cerita tentang apa hari ini? Halo, Azalea bisa dengar Miss? Kedengaran kan? Bisa. Oke, hari ini mau cerita tentang apa? Hobi. Oke, Azalea ini pakai handphone? Atau pakai laptop? Coba lihat. Iya. Pakai HP. Oke, agak diturunin sedikit handphonenya biar mukanya nggak kepotong ya. Nah, gitu bagus. Oke, silakan Azalea, waktunya dimulai dari sekarang. Hai, nama saya Azalea Putri. Hobi saya menggambar. Dulu aku pernah les di Sanggar Pratista. Di sana aku belajar menggambar dan mewarnai hewan. Lalu aku pindah ke Museum Tina Sidin. Di sana aku belajar menggambar pemandangan. Lalu aku pindah ke Zanbazuru. Di sana aku belajar menggambar karakter manusia dan hewan. Lalu apa lagi nih Putri atau Azalea? Ada gambar yang bisa ditunjukkan teman-teman nggak? Kenapa nih Azalea suka sekali menggambar? Coba Miss pengen tahu. Bisa dinyalakan suaranya? Oke, wow bagus sekali itu gambar kelinci ya. Oke, Azalea, Miss mau tanya, kenapa Azalea suka menggambar ya? Karena udah kebiasaan dari TK.
Oh, oke. Jadi memang dari TK sudah hobi menggambar ya. Ada tadi menggambar di sanggar A, belajar pemandangan, belajar buat orang, dan tadi salah satunya menggambar kelinci. Terima kasih banyak Azalia sudah berbagi cerita tentang menggambar dan hobi kesukaannya tentang menggambar. Terima kasih sayang. Sampai jumpa. Tadi baru aja Zalia berbagi cerita kita tentang menggambar, dan meskipun kita nih semua kadang punya hobi yang lain nih selain berbicara, misal menggambar, misalnya suka bermain komputer atau games yang lain, tetap harus bisa belajar untuk berani mengungkapkan ya. Jadi diceritakan semuanya. Kayak tadi beberapa teman-teman kita sudah berani berbagi cerita. Nah, sekarang kita akan mendengar cerita dari Baby. Halo Baby. Baby ini punya channel YouTube yang cukup rajin nih Baby untuk membuat karya video-video. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk cara buat teman-teman semua adik-adik untuk berlatih. Salah satunya adalah merekam penampilannya di video, mungkin bisa ditaruh di sosial media atau bisa ditaruh di YouTube. Baby bisa dengar suara Miss Dia? Bisa. Oke, Baby boleh agak ke tengah sedikit sayang? Oke. Nah, Baby, silahkan untuk memulai untuk menceritakan cerita atau kegiatan tentang Baby selama ini. Nanti durasinya kurang lebih 3 menit ya. Waktunya bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Baby. Saya akan menceritakan tentang hobi saya. Hobi saya adalah berenang, karena berenang dapat membuat tubuh sehat. Manfaat berenang adalah membuat tubuh sehat dan melancarkan peredaran darah. Setiap pekannya saya berenang 2 kali, yaitu di hari Selasa dan Kamis. Berenang dimulai dari pukul 4 sore sampai dengan pukul 5 sore. Sebelum berenang, saya akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasannya antara lain adalah berlari mengelilingi kolam 2 kali, lalu memutarkan tangan kanan dan kiri berbalik arah, yaitu ke depan dan ke belakang. Lalu saya berenang. Saya berenang didampingi oleh pelatih atau coach. Gaya yang sering pelatih atau coach saya ajari adalah gaya dada, katak, dan gaya bebas. Saya berenang sekitar 30 sampai 60 menit. Lalu saya bilas untuk membersihkan diri. Dan tidak lupa memakai sampo dan sabun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baby. Tadi sama hobinya sama kisah ya, berenang. Nih kayaknya anak-anak banyak senang berenang karena bisa bermain air ya. Baby biasanya berenang berapa kali seminggu, Baby? 2. 2 kali seminggu, biar nanti tambah sehat dan badannya tinggi ya, Baby. Tapi hati-hati kalau nanti bermain di kolam harus dalam pengawasan ya. Dan tidak boleh lari-lari biar gak kepleset ya, Baby. Oke, good job Baby, terima kasih. Nah, itu tadi penampilan Baby. Jadi buat adik-adik semua, kita boleh punya hobi berbagai macam ya. Hobi olahraga juga bagus, hobi membaca buku juga bagus ya. Tapi ketika kita menyampaikan pembicaraan kita di depan teman-teman yang lain, jangan lupa untuk berikan senyuman. Ya, supaya nanti penampilannya juga enak dilihat oleh orang lain dan juga tampak ceria. Karena anak-anak itu harus penuh dengan keceriaan sehingga harus banyak penuh senyuman ya. Oke, Berlan sudah siap nih untuk menyampaikan ceritanya. Hari ini Berlan mau cerita tentang apa Berlan? Hobi. Apa? Hobi. Mobi? Hobi. Hobi. Oke, hobi. Kita dengarkan Berlan dari Bandung yang akan berbagi cerita tentang hobinya. Silakan Berlan. Assalamualaikum, nama saya Berlan. Saya tinggal di Cimahi.
umur saya 10. Saya akan menceritakan hobi saya. Hobi saya adalah sepak bola. Dulu saya sering diajak ke lapang bola oleh ayah saya. Lalu setelah beberapa hari kemudian saya keluar. Setelah saya kelas 3, saya masuk lagi ke klub itu. Klubnya namanya Inspire. Saya latihannya setiap hari Selasa, Kamis. Bermain bola itu pemainnya 11 orang. Saya bermain bola dari jam 3 sampai jam 5. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hey Berlan, posisi apa Berlan yang biasa main di sepak bola? Ada di depan, ya. Depan. Striker, penyerang. Ya. Wih, udah pernah ngegolin belum nih waktu bertanding persahabatan? Atau pas Belum. latihan? Belum. Susah ya. Gak apa-apa, yang penting nanti latihan terus ya. Miss Dia suka nih Berlan di sini lebih santai, lebih rileks. Tapi agak mundur Berlan, mundur ngomongnya, mundur. Coba mundur. Nah, biar kelihatan semua kan bagus ya. Oke, terima kasih Berlan. Aku jadi penasaran pengen lihat Berlan kapan-kapan main sepak bola ya. Thank you. Nah, sekarang nih saudara dari Berlan ya. Berlin sudah siap Berlin? Apakah Berlin akan menceritakan tentang hobinya juga? Berlin mau cerita apa hari ini? Tentang olahraga. Olahraga apa ini kalau Miss Dia boleh tahu? Itu manfaat olahraga. Oh, manfaat olahraga. Oke, silakan Berlin. Waktunya bisa dimulai dari sekarang ya. Selamat teman-teman, nama saya Berlin. Saya kelas 3 SD. Saya tinggal di Bandung atau Cimahi ya, sama saja. Nah, saya akan menjelaskan tentang manfaat olahraga. Olahraga itu adalah gerak. Ya bukan tidur itu. Kalau rebahan atau tidur bukan olahraga itu. Kalau olahraga itu gerak. Kalau olahraga itu banyaknya lari ya. Tapi ada juga yang nggak lari kayak apa ya? Kayak yoga, catur. Tapi catur capek juga ya naik kudanya. Tapi catur naik kuda di situ. Dan saya akan langsung lanjut menceritakan apa manfaat olahraga. Olahraga manfaatnya adalah biar sehat, biar kuat. Dan jangan kalau habis olahraga jangan makan pedas atau pedas atau gorengan, nanti tipes. Tipes nanti sakit, dirawat lagi. Jadi terus kalau olahraga itu makannya sayur-sayuran seperti ya semua sayuran lah atau buah-buahan, dan jangan makan daging terlalu banyak ya. Oke, mungkin segitu dulu. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Wah, Berlin main catur capek naik kuda ya. Lucu sekali Berlin. Terima kasih Miss Dia suka di sini Berlin jauh lebih tertata kata-katanya, dan ada hal-hal lucu juga ketika berbicara. Boleh loh buat adik-adik kalau misalnya suka ngelucu juga boleh menyampaikan lelucon-lelucon dalam public speaking ya. Terima kasih Berlin. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Ditunggu video selanjutnya loh Berlin. Nah, itu tadi penampilan dari Berlan dan Berlin. Selanjutnya kita akan menuju ke Yumi. Yumi, apakah sudah siap untuk perform hari ini? Kira-kira Yumi akan berbagi cerita tentang apa ya?
Halo Yumi. Apa? Maaf, Miss. Gimana? Oke. Itu hias itu ya, prakaryanya Yumi ya. Gambar apa itu Yumi? Wah, bagus sekali, ada menara, apakah itu rumah jamur atau apa itu Yumi? Ini Atau sekolah. Oh, sekolah, kubahnya ya, dan menara dan kubahnya ya. Oke. Ya, boleh silakan Yumi untuk perform ya. Nanti suaranya agak lantang, Miss Dia agak pelan dengar suara Yumi, dan silakan waktunya dimulai dari sekarang. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Yumi, umurku 8 tahun dan aku kelas 2 di SD Teladan. Aku akan menceritakan sekolah impianku. Sekolah impianku adalah sekolah kreasi. Bahan-bahannya terdiri dari kardus bekas, cat, krayon, dan kertas. Sekolah impianku adalah sekolah kreasi. Jadi, gedung ini adalah gedung cat, gedung kuas. Nah, gedung kuas ini untuk gedung kelas. Gedung ini adalah gedung palet. Gedung palet ini untuk gedung untuk taman bermain. Lalu di sini dari atas ada perosotan yang menuju ke tempat bermain. Lalu pintu ruang bermainnya itu seperti ini. Lalu pintu kuasnya itu bermotif. Motifnya kayak gini. Udah. Assalamualaikum teman-teman. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Yumi ini kreatif sekali ya membangun gedung sekolahnya, ada perosotannya. Ini Yumi cita-citanya ingin jadi arsitek nanti ke depannya? Nggak tahu. Gak tahu ya, nggak apa-apa, diterusin aja karena idenya bagus banget. Ada gedung palet ya, ada bulat-bulatnya itu ceritanya cat gitu kan. Buat apa ya, kegiatan gedung untuk kegiatan melukis atau juga ada yang bermain-main perosotan. Wow, kreatif sekali Yumi. Terima kasih sudah berbagi ide dan cerita dengan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan lain-lainnya ya. Dadah Yumi. Oke, nah teman-teman memang harus terus diasah nih kemampuan kreativitasnya ya. Beberapa teman-teman yang lain suka sekali Lego, suka sekali bermain orang-orangan, boneka-bonekaan. Nah teman-teman punya hobi apa nih? Boleh diwujudkan dan terus diasah karena siapa tahu bisa nanti jadi arsitek kalau senang bangun-bangun Lego, jadi desainer dan lain sebagainya. Nah kita punya salah satu peserta yang masih berusia 5 tahun ini juga kecil-kecil cabai rawit, 5 tahun tapi sudah pandai bercerita. Assalamualaikum Gendis. Gendis, hari ini mau percobaan sains tentang apa nih Gendis? Wah, Gunung Merapi. Tapi ini Merapinya tidak terbuat dari api kok, teman-teman. Langsung saja Gendis silahkan untuk mempersiapkan diri dan juga langsung menjelaskan peralatan dan proses terjadinya Gunung Merapi versi Gendis. Silahkan. Aku Gendis, 25 tahun. Aku tinggal di kota Cirebon. Aku sekolah di rumah. Aku PAUD. Nah, sekarang aku ingin menceritakan tentang percobaanku. Nah, simak ya, bahannya ada cuka, baking soda, dan pewarna merah. Nah, lalu miniatur gunung berapi. Nah, bagaimana cara membuat gunung berapi? Gunung berapi ini terbuat dari
Bubur kertas. Bubur kertas terbuat dari kertas disobek-sobek, lalu di blender, kasih air, lalu setelah terbentuk bubur tinggal diaduk menggunakan tangan sampai rata, lalu kita kasih lem, lalu aduk lagi menggunakan tangan sampai rata, lalu setelah itu kita bentuk buluk. Nah, jangan lupa kita taruh botol kecil untuk tempat penampungan lavanya. Nah, setelah itu kita jemur sampai kering dan kita cat. Oke, aku akan melanjutkan percobaan. Pertama-tama kita tuangkan warna merah dulu. Kita teteskan ya teman-teman. Lalu kita tuang cukanya sedikit-sedikit teman-teman. Nah, setelah itu ya tuangkan baking sodanya. Teman-teman lihat ya apa yang terjadi setelah baking soda dituang. Wah, lavanya keluar. Nah, sekarang kenapa bisa begitu ya? Itu karena campuran cuka dan baking soda menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida mendorong cairan keluar dari botol sehingga menyerupai lava yang mengalir. Dengan percobaan ini kita bisa belajar reaksi kimia antara cuka dan baking soda serta simulasi lava yang mengalir dari gunung berapi. Selamat mencoba ya teman-teman di rumah. Sekian dari Gendis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Gendis, keren banget. Ya, tadi sudah menjelaskan ada cuka tadi ya. Ada baking soda sama pewarna makanan ya, teman-teman. Itu pewarna makanan. Boleh diganti warna lain nggak, Gendis? Kalau Miss dia suka warna hijau, bisa ya pakai warna hijau. Tapi lahar kan warna merah, Miss. Oke, Gendis, terima kasih sudah berbagi pengetahuan. Ya, tadi juga sudah menjelaskan kenapa kok bisa terjadi cuka sama baking soda jadi keluar busa-busa ya. Good job, Gendis. Terima kasih. Nah, kita bisa loh teman-teman memberikan informasi lebih dengan menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi. Misal teman-teman melakukan percobaan seperti tadi yang dilakukan Gendis, lalu diminta atau meminta bantuan bunda atau ayah untuk membantu. Kenapa ya kok bisa terjadi proses seperti itu? Karena ketika kita belajar public speaking dan berbicara di muka publik, kita harus juga memberikan informasi kepada teman-teman yang mendengarkan, kepada audiens kita. Supaya apa? Supaya pesertanya, audiens kita mendapatkan pengetahuan dan juga ada hal yang bisa dipetik dari pembicaraan kita. Nah, kira-kira manfaat apa nih yang akan kita dapatkan dari mendengar cerita Humaira? Humaira akan membahas atau bercerita tentang apa ya? Halo Humaira, Assalamualaikum. Masih di mute sayang, boleh di unmute dulu. Oke. Gak nyampe ya. Oke, sudah. Silakan Humaira. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat Humaira. Perkenalkan, nama aku Humaira Marwa Siregar, umurku 7 tahun. Aku dari asal Jambi. Oke. Mau bacakan cerita Elpa bilang maaf. Hari ini Elpa senang sekali. Aku akan bermain bersama teman-temanku. Ini teman-temannya ada Momo dan Jepa. Elpa berlari penuh semangat. Bum, bum, bum. Oh lala, wortel Sisi jadi berceceran. Pelan-pelan Elpa. Oh maaf, Elpa membantu Sisi memungut wortelnya. Jangan lari ya,
kata Sisi. Elpa kembali berjalan. Tapi awas Elpa. Oh maaf, aku tidak melihatmu. Elpa menunggu Sipo pergi. Rasanya lama sekali. Elpa kembali berjalan. Hore, akhirnya sampai. Sudah ada Momo dan Jepa menunggu. Tapi sepertinya mereka terlihat kesal. Maaf, aku terlambat. Momo dan Jepa mengagung dan tersenyum. Ayo kita main bola. Duk! Elpa menendang terlalu kencang. Aduh, oh maaf, aku tidak sengaja. Elpa amat menyesal, tidak apa-apa. Elpa dan teman-temannya pun bergembira bersama. Pesan dari cerita ini adalah kalau kalian kesalahan sama orang tua atau saudara atau temannya, kalian harus minta maaf seperti Elpa. Dadah, segitu dulu ya. Cerita Elpa bilang minta maaf. Semangat ya belajarnya biar tambah pintar membaca buku. Dadah. Terima kasih Humaira. Wah, senang sekali nih Humaira, bagus sekali penampilannya karena menceritakan tentang pentingnya meminta maaf ya Humaira. Miss Dia suka banget nih Humaira sudah bersemangat dan juga ceritanya penuh dengan keceriaan ya. Good job sekali Humaira. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah Kansa. Halo Kansa, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Kansa hari ini mau cerita apa Kansa? Cerita tentang ini, hewan peliharaan. Wah, kucingnya lucu sekali. Wah, kucingnya kamu syuting dulu ya kucing. Silahkan Kansa, kita berbagi cerita tentang kucing. Hati-hati Kansa ya. Assalamualaikum, halo semua, namaku Kansa Tayara Ijati, umurku 10 tahun, aku kelas 4 SD, aku sekolah di SDI Lukman Al-Hakim Bojonegoro. Ini adalah hewan peliharaanku, namanya Loli. Loli namanya? Dia adalah kucing yang berumur 5 bulan. Dia suka dengan snack ini adalah Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansa, mau tanya-tanya dong. Susah nggak merawat kucing? Apa saja perawatannya? Coba diceritakan sama Miss. Kalau setiap pagi dibersihkan matanya, dikasih makan, dibersihkan kandangnya. Setiap dilap dengan tisu basah dan matanya pakai kapas. Divaksin juga ya kucingnya? Iya. Oke, terima kasih Kansa sudah berbagi cerita tentang kucing-kucingnya. Kayak banyak yang gemes nih sama kucingnya Kansa. Miss dia juga suka sama Loli ya. Kapan-kapan kita cerita lagi tentang Loli. Terima kasih Kansa, bye-bye.
Oke, setelah Kansa sekarang another Kansa ya. Jadi namanya sama. Ini Kansa Kayara Izati, sekarang masuk ke Kansa Kanita. Halo Kansa, di manakah Kansa berada? Nah, Kansa boleh dinyalakan videonya. Nah, halo Kansa, assalamualaikum. Halo Kansa. Halo Kansa. Halo, perkenalkan nama saya Kansa Kanita. Hari ini Kansa akan menceritakan tentang kegiatan Kansa selama libur sekolah. Teman-teman mau tahu nggak pengalaman Kansa waktu libur sekolah? Pengalaman Kansa waktu libur sekolah, Kansa bermain bersama saudara. Tapi yang lebih mengasihkan, Kansa membuat baju tie-dye. Teman-teman mau tahu cara buat baju tie-dye? Caranya, kita siapkan cairan pemutih dengan air biasa. Setelah itu, diikat pakaiannya ya. Setelah itu, cairan pemutih dengan air basah, campurkan sedikit aja. Setelah itu, dikocok-kocok. Setelah itu, dituang ke bajunya. Setelah itu, masukkan ke plastik, tunggu 3 jam. Setelah 3 jam, dibuka, setelah itu dikeringkan. Sudah jadi deh. Nah, teman-teman bagi yang suka beraktivitas di luar, Kansa ingetin jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Kalau mau terhindar jangan lupa cuci tangan. Kalau mau terhindar jangan lupa cuci tangan. Cucilah pakai sabun, air mengalir, dan lakukan dengan 6 langkah mudah. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Dia mau dong diajarin tadi cara cuci tangan ya Kansa ya. Gimana tadi lagunya? Kalau pergi gimana Kansa? Nanti kita belajar lagi ya tentang cara mencuci tangan dengan air mengalir ya. Terima kasih pesannya Kansa, dan tie-dye-nya bagus sekali. Ternyata mudah ya cara membuat tie-dye, dan baju yang dipakai Kansa nih tie-dye-nya Kansa sendiri ya. Luar biasa. Good job Kansa. Ini anak-anak hebat ya zaman sekarang. Ini udah kreatif semua. Kansa bikin baju sendiri dengan motif tie-dye sendiri. Nanti teman-teman ketika mau mencoba di rumah harus dalam pengawasan orang tua ya. Supaya ayah ibu juga bisa memperhatikan, karena yang pemutih itu termasuk bahan kimia. Jadi harus hati-hati dalam menggunakannya. Nah, selanjutnya adalah Kinan. Ini Kinan dari Bandung. Halo Kinan, kemarin waktu Kinan di tugas pertama ya, Kinan menceritakan tentang buku serem ya, cerita horor ya, bener Kinan? Ya. Miss Dia sampai kaget loh, takut dengerinnya. Hari ini kita mau cerita tentang apa nih Kinan? Hobi. Hobi. Oke, silahkan Kinan, waktunya bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kenan Sikilaulia, biasa dipanggil Kenan. Umur saya 9 tahun. Hari ini saya akan menceritakan tentang hobi saya. Saya memiliki 3 hobi, yaitu adalah gulat, gimnastik, dan juga parkour. Hobi gulat. Hobi ini memang cukup berbahaya, tapi hobi ini saya lakukan dengan pengawasan. Gulat ini pun tidak pernah saya praktekkan kepada orang lain. Saya biasa bermain bersama guling, karena guling adalah benda mati yang ringan, sehingga mudah untuk diangkat dan dibanting. Untuk hobi gimnastik, saya biasa berlatih di rumah dengan berguling, koprol depan, koprol belakang, dan gerakan lainnya di atas matras. Karena sekarang kita mengalami pandemi, jadi semua orang harus ada di rumah. Dan saya pun tidak bisa latihan di tempat yang khusus. Untuk parkour, harusnya parkour dilakukan di luar ruangan. Namun karena kita mengalami pandemi, saya semua harus ada di rumah. Dan saya hanya bisa latihan di dalam rumah saja. Jika pandemi sudah selesai, saya akan berlatih gimnastik dan parkour lebih giat lagi dan di tempat yang khusus.
untuk bulat, jika saya sudah cukup dewasa, saya akan berlatihnya lebih profesional lagi. Manfaat dari semua hobi tadi adalah mendapatkan ilmu bela diri dan juga kesehatan tubuh. Terima kasih semuanya yang sudah mau mendengarkan hobi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Kinan. Nah, ini kemarin sudah mendengarkan masukan dari Miss Diah ya untuk tugas yang kedua ini. Bagus sekali, sudah ditata dengan rapi dan keren banget Kinan. Kalau misalnya ini live, Miss Diah pengen lihat Kinan main sedikit parkour, tapi nggak boleh karena di ruangan ya, karena harus di tempat khusus dan dalam pengawasan coach kan. Terima kasih Kinan sudah berbagi tentang hobinya ya. Tapi memang hobi-hobi zaman sekarang kita nggak usah takut nih teman-teman, ada berbagai macam hobi dan semuanya positif, tapi tentu harus seizin mama papa atau ayah ibu dan juga harus dalam pengawasan orang dewasa, apalagi olahraga-olahraga seperti tadi yang disampaikan oleh Kinan. Dan Kinan juga sudah memberikan catatan bahwa tidak boleh dilakukan kepada teman atau orang, tapi boleh sama guling untuk bergulat ya. Nah, selanjutnya adalah Fahri. Halo, assalamualaikum Fahri. Masih di mute sayang, boleh dinyalakan unmute-nya. Oke. Hari ini Fahri mau share screen atau tidak? Atau cukup diperagakan? Oke, siap. Sudah siap Fahri? Ini sudah Miss Diah nyalakan share screen-nya. Miss Diah cek dulu. Oke, boleh sambil langsung ya boleh, silahkan buat yang sudah selesai. Oke, silahkan Fahri. Fahri akan sedikit menceritakan tentang salah satu software Lego Design ya. Wow, cool. Silahkan Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Fahri Ardiananda. Hobi saya adalah mendesain dan merakit mobil menggunakan Lego. Sejak dahulu, saya sangat suka bermain Lego dan mobil-mobilan. Dan saya ingin sekali membuat desain Lego mobil milik saya sendiri. Tetapi di Indonesia, Lego tidak menjual partnya satuan. Tahun lalu, saya menemukan ada orang yang mendesain Lego mobil menggunakan software. Lalu saya mencari informasi tentang software itu. Ternyata ada software yang bernama Stadio 2.0. Software itu diciptakan oleh Bricklink dan yang bekerja sama dengan Lego. Ini adalah salah satu contoh hasil karya milik saya yang saya bikin menggunakan software itu, dan saya bikin lagi menggunakan Lego yang asli. Teman-teman mungkin ada yang penasaran tentang software itu. Saya akan meng-share screen-nya ya. Software-nya seperti ini. Ketika kita ingin mengambil part, kita dapat mengambilnya dari sini. Contohnya, saya ingin mengambil kepala pesawat. Lalu saya ingin mengganti warnanya. Di sini kita bisa mengganti warnanya. Jika ada tanda seru, itu artinya warna tersebut tidak ada di Lego yang asli. Dan ini adalah hasil karya saya yang saya bikin menggunakan Lego yang asli. Saya juga membuat instruksi PDF yang bisa dijual ke website. Saya akan meng-share screen seperti apa instruksi PDF-nya. Seperti ini. Jadi ini step by step bagaimana cara membuatnya. Nanti jadinya seperti ini.
Dan pada akhir-akhirnya saya memberikan part list yang kita butuhkan untuk membuat mobil itu. Dan untuk teman-teman yang ingin instruksi lengkapnya, kalian bisa download di website Rebricable. Selain dapat meningkatkan kreativitas, hobi saya ini juga dapat menghasilkan uang loh. Kita bisa menjual instruksinya di website rebricable.com. Dan untuk teman-teman yang ingin mendownload software ini, kalian bisa mendownloadnya di website bricklink.com. Dan untuk teman-teman jika ingin melihat karya saya yang lain, kalian bisa melihatnya di Instagram punya saya. Akunnya adalah Fahri Argia. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren sekali Berlin. Nanti buat teman-teman semua yang mau bermain Lego atau juga mau belajar tentang mendesain bisa tadi ya untuk pakai softwarenya Fahri tadi, itu bricklink.com ya Fahri ya, atau juga bisa follow Instagramnya Fahri. Nah, terima kasih Fahri sudah berbagi cerita dan penampilannya bagus sekali. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Gimana Fahri? Mau menyampaikan sesuatu? Bilangnya Berlin. Maaf, sorry Fahri. Aduh, maaf Fahri, ini gara-gara Miss lihatnya malah Berlin ya. Maaf Fahri. Tadi penampilan Fahri bagus sekali dan sangat bermanfaat. Dan Fahri, kok bisa sih belajar desain-desain kayak gitu dari mana? Diajarin papa atau di sekolah atau bisa sendiri? Lihat di YouTube. Awalnya kan ada orang yang bikin pakai digital gitu, software yang itu. Terus nyari kan ketemu, ternyata softwarenya namanya Stadio 2.0. Oke. Terima kasih informasinya Berlin dan Fahri sudah berbagi. Terima kasih Fahri. Miss Jarsim, terima kasih Muhammad Fahri Argiananda ya. Terima kasih. Aduh liar nih Miss dia. Oke, selanjutnya adalah Albi yang akan bercerita nih. Albi dari Jogja ya, Albert Darmawansa Jaler Widodo. Albi mana Albi? Sudah standby Albi? Halo, Albi di sini ternyata ya. Oke, selamat pagi Albi. Coba dinyalakan suaranya dulu Albi. Halo. Ini koneksinya Albi diem ya? Halo. Nah, oke. Silahkan Albi, langsung kita mulai aja mumpung sinyalnya masih oke. Waktu dan tempat dipersilahkan ya. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Albi. Saya berumur 10 tahun. Saya duduk di kelas 5 SD. Di sini sekarang saya akan menceritakan tentang hobi saya, yaitu bermain bulu tangkis. Bermain bulu tangkis ini bermain dua pasangan musuh dua, dan kita juga dua. Selalu bermain bulu tangkis ini. Saya juga senang sekali dengan bulu tangkis ini. Saya berolahraga bulu tangkis ini dari umur 8 tahun.
dan Halo Albi. Aduh. nah dari situlah saya mulai melihat bagaimana seru dan akhirnya saya menyukai dan menikmati permainan bulu tangkis ini. Tokoh pemain bulu tangkis yang saya sukai adalah Lindan. Lindan adalah pemain bulu tangkis profesional tunggal putra asal Cina. Ia dinobatkan sebagai pemain bulu tangkis terbaik yang pernah ada sepanjang masa karena telah memenangkan seluruh kejuaraan bulu tangkis di dunia seperti Olimpiade Games, World Championship, World Cup, Thomas Cup, dan Open Asian Games dan Asian. Terima kasih. Oke, sama-sama Albi. Tadi beberapa sesaat ada video yang gambarnya hilang ya Albi, tapi suaranya terdengar dengan jelas. Ini luar biasa sekali Albi mengidolakan Lindan ya. Miss dia juga suka sekali dengan permainan bulu tangkis. Terima kasih Albi sudah berbagi cerita tentang hobi bulu tangkis. Dadah. Oke, nah memang kita perlu ya adik-adik semua memiliki idola, karena dengan memiliki idola kadang kita belajar berusaha supaya menyamai idola kita. Tadi kalau Albi cerita idolanya adalah Lindan, nah harapannya Albi sudah belajar bulu tangkis sejak 8 tahun supaya bisa jago dan menjuarai berbagai macam kejuaraan. Nah ini bagus juga. Selanjutnya kita memiliki Arjuna Rigi. Halo Arjuna. Halo. Arjuna mau berbagi cerita tentang apa Arjuna? Cerita tentang kegiatan jualan. Oke, silakan Arjuna. Waktu dan tempatnya Miss Diah persilahkan ya. Halo. Nama aku Arjuna Rigi Khaizuran. Aku biasanya dipanggil Arjuna atau Juna. Aku tinggal di Depok, Jawa Barat. Aku kelas 1B. Aku sekolah di Sukatani 4. Aku sekarang belajar jualan coki-coki. Kenapa sih aku jualan coki-coki? Karena teman-teman aku suka hadiah dari coki-coki. Untuk satu pembelian akan mendapatkan kartu Pokemon. Cara bermainnya begini. Yang begini menang, yang begini kalah. Dadah teman-teman. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Dadah Arjuna. Wah Arjuna pintar sekali ya, dari kecil sudah belajar berdagang, bagus loh. Itu mainannya sudah punya berapa banyak Arjuna? Sudah punya banyak ya Pokemonnya ya? Iya. Wih, bermain sama siapa biasanya Arjuna? Main Pokemonnya? Sama teman. Sama teman ya. Nanti kalau yang menang dapat seneng ya. Hanya untuk senang-senang. Oke, terima kasih Arjuna. Wah, dari kecil sudah mulai belajar untuk berdagang biar nanti kau sudah besar jadi pengusaha atau berbisnis ya. Luar biasa sekali Arjuna. Selanjutnya adalah Askaria Huga. Oke, wah. Ini Miss dia harus panggilnya Kakai. Ya benar ya? Iya. Iya, dari mana? Dari kata-kata mana nih Kakai? Kai itu ya, Kai dari Askarianya ya. Oke. Gimana Kai? Maaf. Iya. Oke. Silahkan Kai untuk berbagi cerita kepada teman-teman semua. Nanti yang agak keras ya Kai. Silahkan. Hai teman-teman. Namaku Kakai, umurku 8 tahun. Aku berasal dari kota Palembang. Kalian tahu nggak makanan khas Palembang? Yaitu pempek. Pempek terbuat dari ikan. Rasanya enak loh teman-teman.
Kalian apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Kalian liburan kemana aja? Kalau aku di rumah aja karena masih ada virus corona, jadi belum aman untuk keluar kota. Liburan kalian ngapain aja? Kalau aku biasanya bermain sama adik dan membantu mama. Kadang-kadang aku bermain ke rumah sepupuku. Aku lagi hobi bermain sepeda. Kebetulan waktu aku ulang tahun ke-8, mama papaku membelikanku hadiah sepeda. Sepedaku warna merah dan rodanya besar dan agak berat. Jadi aku harus tetap berlatih. Aku ingin berboncengan dengan adikku dengan sepeda, tapi sepedaku tidak ada boncengannya. Jadi adikku pakai sepedaku yang lama. Oh iya teman-teman, untuk teman-teman yang belum bisa bersepeda, jangan menyerah ya, kita tetap berlatih. Karena bersepeda itu menyenangkan. Sampai di sini dulu ya teman-teman, bye-bye. Oke, Kakak. Wah, bermain sepeda bersama adik ya. Kakek lagi makan apa? Gak apa-apa. Terima kasih Kakak. Iya benar teman-teman, tadi apa yang disampaikan oleh Kakak bahwa liburan kita jangan kemana-mana dulu, di sini dulu aja belajar bersama karena di luar sana masih banyak virus corona. Dan sekarang kita akan mendengar cerita dari Dio Ferdinand Mulyadi. Halo Dio, selamat pagi Dio. Halo. Selamat pagi. Sudah siap dia untuk berbagi cerita bersama kami semua? Sudah, silakan Dio. Hobi saya bermain bulu tangkis. Seminggu sekali saya bermain di sekolah dengan teman-teman. Oke, terus Dio apa aja nih barang-barang yang harus disiapkan ketika bermain bulu tangkis Dio? Menyiapkan raket, sama ininya, koknya. Koknya, pakai sepatu apa enggak? Pakai sepatu. Kalau cara bermain bulu tangkis yang baik seperti apa? Perlu pemanasan dulu tidak? Pakai pemanasan. Apa yang dilakukan Dio ketika pemanasan? Lari-lari. Berapa kali lari-larinya? Lupa. Banyak ya. Udah lama nggak sejak pandemi? Apakah Dio masih bermain bulu tangkis? Nggak ada teman, jadinya enggak, iya bener. Soalnya kalau misalnya bermain bulu tangkis sendiri susah ya. Kenapa Dio suka sekali bermain bulu tangkis? Karena seru. Mainnya double, berdua-berdua atau sendiri-sendiri? Masih latihan buat nangkis. Pakai coach ya? Pakai pelatih? Iya. Oke, di stadion gitu ya, rame-rame ya? Bukan di stadion. Di mana? Di lapangan. Oh, di lapangan. Oke. Baik, terima kasih Dio. Sudah berbagi cerita tentang hobi bulu tangkis. Tadi nanti kalau ketemu sama Albi
hobi, bisa main bersama ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Kaisa Kirana. Ada Kaisa? Oh, halo Kaisa. Halo. Assalamualaikum. Salam. Sudah siap Kaisa untuk bercerita? Ya. Silahkan Kaisa. Halo teman-teman, nama saya Kaisa Kirana. Kali ini saya akan menceritakan tentang buku berjudul Disiplin Jangan Malas ya. Buku ini bercerita tentang dinosaurus bernama Rex Anki, Mamen, Rita. Jadi pada suatu hari Rex terlihat murung sekali. Dia tidak ikut bermain bersama teman-temannya yang sedang bermain lompat tali. Rex terlihat menggaruk-garuk badannya dengan serius. Saat Ritop dan Mamen terlihat asyik bermain lompat tali, Anki berjalan mendekati Rex. Hai Rex, mengapa kamu tidak ikut bermain bersama teman-temanmu? Tanya Anki. Ritop dan Mamen menjauhiku karena bau badanku tidak sedap. Mereka juga ikut tertular gatal-gatal sepertiku, balas Rex. Oh begitu, maaf Rex. Apakah kamu sudah mandi? Mengapa bertanya seperti itu? Balas Rex. Jelas ada Rex, kamu harus tahu akibatnya jika malas mandi, sahut Anki. Ritop dan Mamen yang mendengar obrolan seru Anki dan Rex ikut mendekat. Mereka berdua terlihat kompak menutupi hidung mereka. Rex bau sekali Anki. Kami tidak tahan dengan bau badannya. Kami juga takut tertular gatal-gatal seperti Rex. Celetuk Tritop sambil menunjukkan Rex. Tenanglah dulu teman. Bau badan yang tidak sedap itu dikarenakan keringat. Oleh sebab itu kita harus mandi. Kita harus mandi untuk membersihkan kotor-kotoran yang menempel pada tubuh kita. Sejak saat itu Rex berjanji akan disiplin rajin mandi mulai sekarang, sahut Rex pelan. Begitu ceritanya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah. Wah, jadi kita harus rajin mandi karena kalau nanti nggak mandi bau dan gatal-gatal ya Kaisa ya. Betul. Nah, jadi nanti kalau mama papa disuruh mandi, nggak boleh nanti-nanti ya, harus langsung berangkat biar bersih. Terima kasih Kaisa, thank you. Wah, bagus sekali ya ceritanya. Sekarang kita akan lanjut ke Rasyad. Rasyad di mana ya? Hari ini Rasyad akan menceritakan tentang apa? Boleh. Halo Rasyad. Kedengaran Kak Bu suara saya? Kedengaran nak, kedengaran. Oke, silakan Rasyad, sudah mau berbagi cerita tentang pesawat rescue-nya? Iya.
Oke, silahkan. Assalamualaikum. Halo teman-teman, nama saya Rasyad. Kali ini saya akan menceritakan tentang mainan saya, mainan pesawat saya yang namanya Thunderbird 2. Nah, ini ada tulisannya T2 yang artinya Thunderbird 2. Ini singkatannya. Nah, Thunderbird 2 ini jenisnya Thunderbird 2 ini bisa dipakai untuk berperang dan bisa dipakai untuk menyelamatkan orang. Saya belinya di Jepang, di toko Toys R Us. Harganya ini 2.000 yen. Apa itu yen? Yen itu mata uang Jepang. Kalau di Indonesia itu rupiah, jadi beda ya teman-teman. Nah, coba kalian hitung. 1 yen itu sama dengan 120 rupiah. Coba kalian hitung ya, sampai 2.000. Nah, coba kita lihat di depannya. Di sini bisa dibuka atapnya. Dan ada kursi, bangku, di sini 2, dan ada setirnya juga ya. Dan di sini juga terdapat pintu untuk keluar ya. Nah, ini tadi ruangan kokpit. Nah, coba kita tekuk sayapnya. Ada kakinya ya. Nah, teman-teman coba perhatiin baik-baik. Nah, itu tadi ada suaranya ya. Yong itu dalam bahasa Jepangnya 4. Jadi, Thunderbird 4 ini sedang berkomunikasi. Ini namanya Thunderbird 4. Thunderbird 4 ini sedang berkomunikasi tadi dengan si pilot ya. Nah, ini itu digunakan kalau ada misi di laut atau di bawah air. Kalau ini digunakan kalau ada misi di daratan ya. Nah, di belakangnya juga ada turbo di sini 2 dan ada sayapnya juga. Oke, mungkin segini aja cerita tentang Thunderbird 2 ini dan Thunderbird 4. Semoga kalian suka karena bermain ini bisa mendapat ilmu pengetahuan tentang penerbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Miss Dia keren banget, amuse sama mainannya. Rasyad tadi pas ditekan sayapnya turun kakinya ya. Keren. Di Indonesia nggak ada yang jual ya, Syad? Iya, kayaknya. Kayaknya ya. Nanti nitip kalau ke Jepang lagi ya, Syad. Terima kasih, Rasyad. Nah, tidak terasa kita masuk ke peserta terakhir. Di peserta ini terakhir akan ditutup oleh Alisa Inara Chandra Kirana. Mana Alisa? Sudah siap nih Alisa? Mana nih Alisa? Coba Alisa. Nah. Oke Alisa, Assalamualaikum. Miss Dia tadi lihat sudah standby dari tadi pagi ya. Hari ini mau cerita apa Alisa, Ninji? Masuk sekolah. Oh, mau cerita masuk sekolah. Oke, ini kameranya kok miring ya? Alisa lihat ke sini, coba geser gini sedikit badannya. Nah, lihat ke situ. Nah, oke, silakan Alisa atau Ninji, waktunya bisa dimulai dari sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ninji umri situ sanawat. Ana adrusu fi faslil awal. Ana adrusu
fi al-wildani rabi. Saya masuk jam 7 dan saya pulang jam 12. Saya belajar di Al-Wildan Islamic School. Saya belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Al-Quran. Kalau Arabic dan English ada natifnya. Kalau Arabic itu ada Syekh. Dan kalau English orangnya adalah bule. Awal takut sama Syekh, soalnya Ninji tidak tahu apa-apa dan sekarang Ninji sudah terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah, terima kasih Ninji. Oh, luar biasa tadi Ninji di awal pakai bahasa Arab ya. Miss Dia boleh dong diajarin bahasa Arab Ninji. Terima kasih. Oke, dengan tadi adalah terakhir penampilan dari seluruh peserta kelas A dan ada beberapa memang yang menyatakan untuk berhalangan hadir. Nanti kita akan tambahkan video tentang penampilan dari teman-teman yang belum ada. Nah, salah satu penampilannya adalah Aurela Salsa Kirana yang akan menampilkan bercerita kepada kita semua tentang hobi atau juga cerita yang akan dibagikan kepada kita semua. Assalamualaikum teman-teman. Nama aku Aurela Salsa Kirana. Kalian bisa panggil aku Aurela. Aku berumur 9 tahun. Aku sekolah di SD Wildan Islamic School 2 Bekasi. Hari ini aku sedang berjalan-jalan bersama keluargaku di rumah makan kaum Apung, tepatnya di Cilengsi. Nah, di sini ada air mancur, ada jembatan, dan keluargaku di sini berjalan-jalan dengan om, tante, nenek, sepupu, saudara-saudaraku, bunda, dan ayah. Nah, tadi aku sudah makan. Makanannya yang aku pesan adalah mie goreng. Nah, itu enak. Itu adalah makanan favoritku. Oke, udah dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temannya yang sudah hadir di sini. Senang sekali Miss Dia karena semuanya sudah hebat, sudah berani bercerita tentang berbagai macam kegiatan. Ya, hebat-hebat semua. Tadi Miss Dia memperhatikan ketika nanti kita belajar lagi public speaking setelah sudah selesai dari kelasnya Miss Dia, teman-teman harus ingat ketika kita berbicara di muka publik harus apa? Tersenyum ya. Semuanya boleh dibuka suaranya. Jadi kita harus tersenyum. Lalu setelah itu jangan lupa untuk melihat kamera kalau misalnya kita berbicara di muka publik ya, dengan menggunakan Zoom atau video. Tetapi ketika kita di depan khalayak orang banyak, live nggak live Zoom, kita menggunakan kontak mata dengan melihat orang-orang secara bergantian. Miss Dia suka-suka sekali penampilan teman-teman sudah pede, dan jangan lupa kalau deg-degan kita harus winner pose, pemanasan, dan juga tarik nafas. Secara keseluruhan, Miss Dia sangat bangga dengan penampilan teman-teman, terutama teman-teman yang sudah mengerjakan tugas pertama, tugas kedua, dan sekarang performing day. Tampak sekali perkembangannya.
Tetapi pembelajaran tentang public speaking tidak selesai sampai di sini ya. Teman-teman semua harus belajar lagi dan berlatih lagi di rumah. Terima kasih semuanya. Sekarang kita foto dulu sebelum kita akhiri performing day kita hari ini. Dibuka semua kameranya. Mas Rasyad boleh dibuka. Lalu ada siapa ini? Gandhi, Sumaira, Mas Albi ya. Kansa kucingnya nggak diajak foto Kansa? Lagi jalan-jalan ya kucingnya ya. Oke, kita mulai ya. Fahri kemana Fahri? Oke, kita mulai ya. Siap-siap semuanya lihat ke kamera. Jangan lupa tersenyum. 1, 2, 3, senyum manis. Oke, sebentar. Tadi ada yang kelewat baru buka kamera sebentar. Miss dia ulangi ya. Kita save dulu tampilannya. Ini kenapa loadingnya lama? Oke, sebentar ya sayang. Oke, yuk. Sekali lagi yuk. Kita mulai nih. Boleh sambil dibuka Humaira, Rasyad, siap? Albi? 1, 2, 3, sekali lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan buat teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Bintang Kecil dari Dihadikara Speaking Class dengan kelas A di mana kelas 5 tahun sampai 10 tahun. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya untuk mengikuti kelas. Miss Dia mohon maaf kalau ada kesalahan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.